mengimplementasikan salah satu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anda. Sila yang saya ambil adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara mengimplementasikannya adalah dengan memberikan informasi yang setara, membantu memecahkan masalah, lalu mendorong pemahaman. Nomor dua adalah sebagai seorang mahasiswa, nilai Pancasila apa yang sudah Anda terapkan dalam dunia akademik? Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saya sudah melakukan sholat tepat waktu dan menghargai teman yang berbeda agama. Lalu sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghindari perundingan atau bullying. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Caranya adalah dengan menghargai perbedaan pendapat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan cara menghargai hasil keputusan bersama. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kritis terhadap ketidakadilan. Yang ketiga adalah soal nomor 3 adalah sebagai makhluk sosial, implementasi identitas nasional yang selalu Anda junjung di masyarakat, yaitu yang pertama yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, menghormati keberagaman budaya dan kepercayaan. Yang ketiga, mendukung nilai-nilai Pancasila. Negara Indonesia merupakan sistem pembeda antara negara dan konstitusi. Jelaskan contoh real Indonesia sebagai sumber konstitusi. Yang pertama adalah hukum dasar tertulis. Yang kedua adalah sumber hukum tertinggi. Yang ketiga adalah kerangka dasar penyelenggaraan negara. Yang keempat adalah perlindungan hak asasi manusia. Nomor 5. Sebagai mahasiswa, jelaskan contoh real hak dan kewajiban yang sudah Anda lakukan dalam dunia akademik. Yang pertama adalah hak. Hak yaitu mendapat pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. Contoh realnya adalah saya sebagai mahasiswa aktif mencari dan mengakses berbagai materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen, baik berupa catatan kuliah ataupun video pembelajaran. Lalu yang kedua ada hak bertanya dan mengemukakan pendapat. Contoh realnya adalah dalam sesi perkuliahan biasanya terdapat presentasi dan sesi tanya jawab, dan di situ saya melakukan sesi tanya jawab. Dan yang ketiga yaitu mendapat bimbingan akademik. Contoh realnya adalah ketika menghadapi kesulitan dalam memahami materi perkuliahan, saya mencari dan memanfaatkan sesi bimbingan untuk menanyakan suatu soal yang tidak saya ketahui. Lalu yang keempat adalah hak menggunakan fasilitas akademik. Contoh realnya adalah saya memanfaatkan buku-buku di perpustakaan untuk mencari jurnal ataupun jawaban di buku tersebut. Ada kewajiban mengikuti perkuliahan. Contohnya adalah saya berusaha setiap hari untuk melakukan absensi dan melakukan perkuliahan sesuai dengan jam dan ketentuan yang sudah diberikan. Lalu kewajiban untuk menjaga nama baik alma mater. Dalam berinteraksi di lingkungan kampus maupun di luar kampus, saya berusaha untuk selalu bertingkah laku sopan dan menjaga etika. Saya menghindari tindakan yang dapat mencoret nama baik kampus, nama baik universitas. Lalu ada kewajiban mengerjakan tugas. Setiap selesai perkuliahan pasti akan diberikan tugas oleh dosen. Maka dari itu saya mengerjakan tugas itu sesuai dengan perintah dan deadline yang ditentukan oleh dosen. Soal ke-6 yaitu Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Jelaskan contoh real cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan. Bisa dilakukan dengan cara menyampaikan aspirasi melalui saluran yang tepat, berdiskusi dan berorganisasi secara damai, mengkritisi pemerintah dengan cara yang konstitutif. Nomor 7. Ceritakan apa yang Anda pahami tentang hak asasi manusia dan kaitannya dengan makhluk sosial. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang tanpa memandang perbedaan ras,
suku, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, status sosial, dan pandangan politik. Kaitannya hak asasi manusia dengan makhluk sosial adalah yang pertama, hak asasi manusia mengatur interaksi antar individu. Yang kedua, hak asasi manusia melindungi individu dari kekuasaan negara dan kelompok. Yang ketiga, pemenuhan banyak HAM membutuhkan kerja sama sosial. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia seringkali terjadi dalam konteks sosial. Yang kelima, hak asasi manusia mendorong terbentuknya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.